Hai Piknikers, welcome back to Butuh Piknik, channel yang siap ngeracunin kamu buat healing-healing di berbagai destinasi wisata yang seru-seru banget pastinya. Dan langsung aja, tujuan piknik kita kali ini ada di Kota Kembang, Bandung. Tepatnya ada di wilayah Buah Batu. Hari ini kita bakal staycation di salah satu hotel bintang 5 yang pasti sudah tak asing lagi. Kalau tadi kalian jeli, pasti sempat lihat dong tulisan Trans Studio Mall. Jadi pasti udah pada tahu kan tujuan staycation kita kali ini di mana? Yep, bener banget Piknikers. Kali ini kita mau nyobain nginep di The Trans Luxury Hotel Bandung. Seperti apa review lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai ya. Nah, pertama-tama aku mau infoin dulu nih buat kalian yang mau kesini, jangan sampai salah masuk gerbang ya. Karena waktu kami datang ke sini kami salah masuk dong. Jadi aku pikir masuknya itu dari gerbang Trans Studio Mall. Ternyata salah. Gerbangnya itu ada di sebelahnya, agak sedikit ketutupan gitu. Oke, lanjut dari situ kita mau cari parkir. Lokasi parkirannya ini ada di basement dan nyambung sama Ibis Hotel. Tapi tenang aja, parkirannya luas kok, jadi nggak perlu takut masalah cari parkir. Dari parkiran kita mau naik lift menuju lobi hotelnya untuk check-in dulu. Sebelum masuk lobi itu nanti kita ada cek suhu tubuh dan scan peduli lindungi juga. Untuk hotel Trans Luxury ini aku lihat dominan warnanya memang lebih ke merah, terus hitam sama kayak gold gitu ya. Nah ini dia. Kita udah cek suhu tubuh, udah scan peduli lindungi. Nah ini untuk area lobinya. Untuk area lobby ini menurut aku kayaknya nggak perlu terlalu banyak review ya. Karena udah langsung kelihatan nih di video kalau lobbynya itu mewah banget. Dengan ceilingnya yang memang tinggi banget. Terus ada chandelier dan ada lampu naga gitu di sana bikin makin mewah gitu kesannya. Nah ini dia lampu naganya, itu ngingetin kita sama kayak suasana Imlek gitu nggak sih berasanya? Oke, di sini juga ada tangga yang ikonik yang biasanya dijadiin foto-foto spot gitu sama para tamu. Nah ini juga ada area kayak lobby lounge-nya gitu. Nah, terus untuk proses check-in-nya sendiri gimana? Menurut aku proses check-in-nya lumayan lama buat ngantrinya, padahal depan aku tuh cuma satu orang. Tapi nggak tahu kenapa lama banget. Tapi ya udahlah, karena pas nyampe juga kita masih kepagian dan belum ready kamarnya, jadi kita putusin untuk jalan-jalan aja dulu. Oh ya, kali ini aku ambil tipe kamar yang Club Premier. Jadi bedanya dengan yang Premier itu apa? Di tipe Club Premier ini ada free coffee and snack sepuasnya. Kalau nggak salah itu dari jam 1 sampai 9 malam. Sama dapat free mini dinner juga. Itu jam 6 sampai jam 8. Nah dua-duanya sama, ada di Club Lounge di lantai 18. Jadi sembari nungguin kamarnya siap, aku mau nyobain coffee and snack-nya di lounge dulu. By the way, kamarnya nanti dianterin loh sama petugas hotelnya langsung ke lounge. Jadi servisnya memang juara banget. Dan sekarang kita udah sampai di lantai 18-nya nih. Di sini juga ada The 18 Restoran. Dari sini kalau ke lounge itu kita ke kanan, kalau ke 18 Restoran itu yang sebelah kiri. Nah, nanti kita untuk coffee dan mini dinner bukan di restoran ya, tapi di lounge. Nah ini untuk suasana restorannya dulu. Nah di sisi ujung resto ini juga ada salah satu spot foto kece yang biasanya pasti jadi jadi inceran foto-foto lah dari para tamu. Nah itu area lantai kaca ini nih. Nah kalau kalian lihat dari foto atau video itu kelihatannya biasa aja. Tapi kalau kalian berdiri langsung di sini itu lumayan ngeri-ngeri sedep besti. Tapi tetap ya kalau kalian kesini kalian nggak boleh ngelewatin sensasi foto di atas lantai kaca ini, apalagi sambil ngeliat ke bawah. Lumayan menguji adrenalin. Nah ini untuk suasana siang hari di restonya. Kalau malam itu lebih cantik ya, lebih cantik
karena banyak lampu-lampu temaram kota Bandung, jadi ya, cantik dan romantis gitu. Apalagi kalau malam itu di sini ada live music, tapi kayaknya cuma buat weekend deh gitu. Nah, ini dia untuk club lounge-nya. Kesan pertama sama lounge-nya itu tetap ya pasti mewah, terus bersih dan wangi banget, dan servisnya tetap juara. Langsung kita disamperin sama staffnya yang ramah banget. Dan kebetulan waktu itu baru buka ya, karena baru jam 1, jadi kita itu tamu pertama. Nah, kita melipir dulu nih di snack cornernya. Itu ada mini cake, mini sandwich, macaron, aneka rebusan kayak jagung, pisang, ubi, sama fresh fruit. Gak terlalu banyak pilihan, tapi serius menurut aku ini rasanya enak-enak banget. Nah, untuk menu minumannya itu by request ya, nggak ada di buku menu. Tapi lengkap sih, nanti kalian bisa tanya aja langsung sama staffnya yang coffee atau non coffee. Lanjut, di sini ada fasilitas kayak semacam mini meeting room gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya janji ketemu dengan kolega atau internal meeting, bisa banget pakai fasilitas ini. Katanya sih free untuk 2 jam untuk tamu kamar club premier ke atas. Nah, ini sedikit penampakan untuk area outdoor di lounge-nya. View-nya itu langsung ke arah Trans Studio yang ada rel Yamaha Racing Coaster yang ternama itu. Nah, kalian pokoknya bisa bebas pilih kalian mau duduk di indoor atau outdoor, tapi yang pasti kalau misalkan siang gini jam 12 mungkin sampai jam 3 ya, itu pasti panasnya pol. Oke, karena kita sudah dapat kunci kamarnya, jadi kita lanjut meluncur ke kamar hotelnya. Nah, ini dia area koridornya, dan kali ini kita dapat kamar nomor 1411. Nah, ini dia kamarnya. Kesan pertama untuk kamarnya itu kalau kataku super clean, interiornya mewah dan wangi banget. Lalu kelengkapannya ada apa aja? Langsung kita room check. Nah, di sisi kanan pintu masuk ini ada lemari, terus ada bangku yang bisa kita pakai buat taruh koper biasanya. Dan di sisi kiri pintu masuk ada kamar mandi. Ini dia penampakan kamar mandinya yang menurut aku lengkap banget. Jadi di kamar mandi ini selain ada shower room, ada juga bathtubnya. Dan bathtubnya itu asik banget karena dikasih bathtubnya juga buat kalian berendam cantik, yang pastinya bakalan relax abis deh. Lanjut untuk kelengkapan amenitiesnya, di sini juga super lengkap. Sisirnya kita dikasih yang kayak model kayu gitu. Kalau biasa kan yang ceper putih gitu ya. Terus disediain juga tusuk gigi yang model floss, jadi yang kayak dental floss gitu. Terus untuk pasta giginya juga yang bermerek dan gak ketinggalan. Ada kayak apa sih itu, kayak lufah ya, kain buat gosok punggung gitu deh sambil berendam di bathtub. Pokoknya amenitiesnya tuh lengkap banget dan kelihatan bukan yang kayak abal-abal gitu. Ya iyalah ya. Oke, lanjut untuk interior kamar mandinya itu juga super nyaman banget menurut aku. Area klosetnya terpisah sama area showernya. Showernya sendiri itu juga ada 2 ya, ada 2 tipe. Jadi ada yang rain shower sama yang can shower. Untuk sampo sama sabunnya itu aku bingung sih, di website waktu kita baca itu dapatnya mereknya Aqua de Parma, tapi entah kenapa di sini dapatnya Associate London, but it's okay, wangi juga kok. Nah, lanjut, terus kita mau kulik isi lemarinya nih. Di dalamnya ada safe deposit box, terus ada laundry bag, sama ada kita dapat paper bag gitu. Jarang-jarang nggak sih ada hotel yang ngasih sediain paper bag gitu. Dan ini semua kalian boleh bawa pulang ya. Jadi kayak paper bag untuk bungkus-bungkus barang gitu. Nah, waktu kita datang itu aku ada request untuk dekor happy birthday, dan pas masuk udah terpasang nih dekornya dan dapat free cake.
Jadi kalau kalian kesini mau ngerayain sesuatu, bisa banget request dekor ke pihak hotelnya ya. Tuh, cakep banget deh dekornya. Dan bunga dekornya itu wangi, serius wangi. Dan dekor ini pastinya gratis ya, nggak kena tambahan biaya lagi. Nah, lanjut. Ada meja kursi kerja juga di sini. Terus di sudut lain ada sofa yang gede dan nyaman banget buat kalian santai-santai. Dan ada komplimen lainnya juga dong. Di sini kita dapat 2 pack cookies lagi, masker sama antibacterial wipes. Jadi kayak tisu basah sanitizer gitu. Aduh, menurut aku sih ini hotel perhatian banget sih. Melebihi pacar sendiri. Ya, lebay dikit boleh lah. Nah, untuk TV-nya sendiri, TV-nya udah smart TV, cuma aku lupa itu smart TV-nya udah include YouTube, Netflix, atau itu kita harus pakai akun sendiri. Itu aku juga lupa. Jadi maafkan untuk masalah TV, aku lupa, jadi nggak bisa kasih info lebih banyak. Kalian bisa langsung cek aja di TKP, oke? Nah, kita lanjut ke part kejutan lainnya. Jadi di dalam kulkasnya itu kita juga dapat free minibar, hore! Jadi ada 4 minuman dingin juga gratis nih. Dasar cewek kan ya, kalau lihat gratisan langsung. Nah, untuk coffee set dan gelasnya juga udah lengkap pastinya. Dan mereka juga pakai dari brand premium untuk tehnya. Dan halo Bandung, ini dia penampakan view dari kamar kita di lantai 14. Nah, untuk gorden dan fitrasnya ini itu udah otomatis ya. Jadi kalian tinggal pencet aja, saklarnya itu ada di samping tempat tidur di area nakasnya. Untuk kali ini kamar kita dapatnya yang menghadap ke gerbang masuk Trans Studio Mall. Dari sini kelihatan sama kelihatan bagian Trans Studio Mall yang ada roller coasternya. Jendelanya itu juga gede banget, jadi puas banget untuk menikmati view kota Bandung. Terus di sini aku suka juga kita dapat sleepernya itu empuk banget loh, dan disediain bathrobe juga. Tapi aku nggak pakai bathrobe soalnya berat banget. Terus ternyata di sini infonya kita bisa pilih jenis bantal yang kita mau, kayak mau yang latex, dakron, bulu angsa, bantal guling, bahkan sampai ada bantal hamil yang bentuk U gitu. Jadi itu kalian bisa request. Beneran deh, ini perhatian banget, ngalahin suami sendiri nggak sih? Tetep ya, lebay. Dan ada center juga nih buat piknikers, jaga-jaga kalau tiba-tiba mati lampu mungkin ya. Habis ngulik kamarnya, saatnya swimming time. Namanya bawa bocah, pasti incaran pertamanya main air kan ya. Apalagi di Trans Luxury Hotel ini terkenal banget sama kolam renang berpasirnya yang katanya airnya itu juga air hangat semua. Tapi pas aku cobain, aku bingung sih, kok yang agak hangat itu cuma kolam dewasanya ya. Itu pun masih lebih hangat pool yang ada di Grand Mercure Bandung. Menurut aku loh, kalau kolam seluncur sama kolam pasirnya itu malah dingin menurut aku. Dan aku tanya dong ke petugas kolam renangnya, katanya memang begitu air hangatnya, cuma segitu aja. Dan memang lebih hangat di area kolam dewasanya. Agak bingung juga sih, bukannya di mana-mana kolam anak yang diprioritasin lebih hangat ya. But ya sudahlah, tetap aja bocah itu happy sih kalau ketemu kolam renang. Nah, di dekat kolam renang ini juga ada fasilitas kids club-nya. Lumayan luas dengan ada area playground-nya dan ada beberapa activity buat anak-anak. Cuma pas kita ke sana kita cuma untuk sekedar lihat-lihat aja sih, karena tempatnya juga udah tutup. Jadi kita cuma ngintip sebentar aja.
Nah, abis berenang, selesai mandi, kita udah rapi-rapi, mau siap-siap makan malam dulu di club lounge-nya lagi. Nah, pas kita nyampe di club lounge-nya itu memang udah rame banget karena kan mulainya itu jam 6 sore. Nah, waktu itu kita datangnya agak telat, itu jam 7 kita baru nyampe di sana. Jadi itu udah lumayan padat untuk area lunchnya. Nah, ini kita langsung lihat untuk menu dinernya itu apa aja sih. Nah, di sini itu lebih ke arah western untuk mini dinernya. Ada kayak mushroom soup, sapi yang di grill terus kayak dikasih bumbu mungkin kayak mushroom atau black pepper gitu, lupa. Nah, terus yang pasti of course my favorite dessert table. Sesuai namanya, mini dinner ini emang nggak terlalu banyak pilihan, tapi ini menurut aku enak-enak semua juga. Dan cukup lah untuk makan malam, untuk ngenyangin perut, dan karena kan kita juga nggak perlu repot cari makan lagi. Jadi menurut aku ini oke untuk dinernya. Untuk kalian semua penggemar wine, infonya waktu dinner itu kalian bisa free flow wine juga loh. Kalian bisa request ke staffnya. Tapi karena aku itu kaum teh pucuk ya, jadi minumnya teh aja sama es coklat ya. Oke, kenyang makan, kita intip suasana malam di 18 restorannya. Tuh, ini dia suasana malamnya, cakep ya. Kalau kota Bandung di malam hari dengan lampu-lampunya. Lanjut kita mau cek fasilitas hotelnya. Ada fasilitas apa lagi sih di The Trans Luxury Hotel ini? Namanya 5 star hotel, pasti ada fitness centernya. Nah, di sini fitness sampai belibet ya. Fitness centernya bisa dibilang luas dan lengkap karena ternyata mereka itu juga buka member untuk tamu non hotel. Jadi kalau kalian misalkan tinggal di dekat-dekat sini, itu kalian bisa bayar membernya. Nah, ini dia. Menurut aku ini lumayan luas, banyak juga alat-alatnya. Dan ini tuh buka 24 jam katanya. Oke, lanjut, itu persis di sebelahnya itu ada area sauna dan jacuzzi. Nah, ini dia untuk sauna sama jacuzzinya. Nah, tapi kalau kalian datangnya itu pas udah malam, itu kalian harus setel sendiri gitu nih piknikers. Soalnya staffnya itu udah pulang, tapi tetap bisa dipakai. Cuma kalau misalkan siang itu katanya dari staffnya bisa bantuin kita untuk setel alat-alatnya. Kayak jacuzzinya kan kayak harus di setel gitu kan ya, on off-nya, terus mungkin suhunya gitu. Dan gimana lengkap banget dan oke banget kan ya untuk fasilitas hotelnya. Yang pasti kalau kalian misalkan kesini mau cobain semuanya, menurut aku nggak bakalan cukup sih kalau cuma nginep semalam. Oke, lanjut, dan good morning, breakfast time. Aku nggak tahu ya kalian tuh gimana, tapi kalau buat aku breakfast itu salah satu poin penilaian penting buat review hotel. Mulai dari variasi menunya, rasanya, kecepatan refill, sampai kebersihannya. Makanya aku tuh excited banget kalau udah nyobain sarapan waktu nginep di hotel. Di hotel manapun ya, mau di villa, di bintang 2, bintang 3, tapi tetap reviewnya objektif sesuai kelasnya. Terus gimana nih sama breakfast kali ini? Mengingat buat coffee time dan mini dinnernya bisa masuk kategori memuaskan buat aku. Jadi aku punya ekspektasi yang sebenarnya lumayan tinggi untuk breakfastnya kali ini. Oke, untuk variannya itu banyak banget, nggak usah ditanya, apa aja juga ada gitu. Nah, untuk egg cornernya sendiri kalian tuh bisa request berbagai macam versi masakan telur yang pasti. Terus ada Indonesian food, western food, sushi, dimsum, pastry, ice cream, sampai dia tuh kayak ada buah yang utuh gitu kayak apel, pear, itu yang bisa kalian request untuk mau dipotongin itu juga bisa. Nah tuh banyak banget kan untuk pilihan masakan telurnya.
Nah, terus untuk rasanya gimana? But sorry to say, untuk rasanya kalau di aku itu aku berasanya nanggung. Seriusan, itu berasa kayak beda sama mini dinner sama snack time kemarin. Aku nggak tahu nih apa mungkin chefnya beda atau gimana, tapi menurut aku rasa untuk breakfastnya itu kurang ya. Tapi tetap ini nggak ngurangin tingkat kepuasan aku staycation di sini kok. Kalau bisa kasih rating, aku kasih 9 dari 10 karena untuk semua fasilitas yang ada, aku ngerasa rate kamar yang aku dapet, yang dikasih sama mereka itu pas banget. Sedangkan untuk rating breakfastnya itu 7,5 lah dari 10. Dan sekian review staycation kita kali ini di The Trans Luxury Hotel. Semoga reviewnya membantu buat kalian yang punya rencana liburan di Bandung, dan buat kalian yang mau tahu harga kamarnya dan juga tips dapetin best price untuk Trans Luxury Hotel ini, aku kasih lihat di kolom deskripsi ya. Anyway, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya kalau kalian suka dengan video ini. See ya and happy weekend!